Kenapa Dulu kira-kira? bahkan pernah HM sampai pingsan. Soalnya ngejarin orang depan. Oh. Pingsan blackout loh ya. Iya. Benar-benar gak sadar. Tuh udah sebulan 2 bulan sebelum kayak waktu dilihatin, wah ini kok didaftarnya full maraton gitu. Gini gila. Gak pernah latihan kan. Ke workout selanjutnya ngerasa capek gak? Capek. Kalau Tapi tetap lu capek. paksain atau kayak lu sebenarnya enjoy aja? Gue enjoy. Cuman capek sih gue harus maksa gitu. Gue maksanya. That's why buat gue nutrisi penting banget. Hai Dashers, welcome to Easy Pace Podcast, persembahan dari Dashboard, dan kali ini bersama gue Danar Kalingga. Sekarang tuh lagi banyak banget namanya hybrid athlete gitu kan, yang dia lari iya, terus juga weight training iya. Tapi yang satu ini sama gue, hybridnya gak cuma lari, gak cuma weight training, bisnis juga, pokoknya semuanya di-combine ya. Langsung aja, ini dia Standy Chandra. Hai, Salam kenal. Standy ya, aku manggilnya apa? Standy aja. Standy aja. Lu tuh adalah seorang hybrid athlete. Lu punya bisnis juga, lu punya run club juga. Bener. Gitu ya. Banyak banget ya. Banyak banget dan semua terhubung lah. Semua tapi ya masih satu line Satu gitu line, ya. ya. Tapi kita mungkin dari awalnya dulu. Pertamanya, apa yang pertama kali yang bikin lo jatuhnya? Mungkin ini kan sebenarnya lainnya semua olahraga satu ya. Pertama kali itu kenapa lu bisa secinta ini sampai semua yang lu lakuin tuh berhubungan sama olahraga balik lagi ya? Bener. Jadi kalau awalnya olahraga sih mungkin udah dari SMP atau SMA ya. Dulu kan saya sendiri emang atlet basket. Jadi di sekolah sih ikut DBL dulu ya. Kalau zaman dulu DBL, and then ikut kejurda dan segala-segala. Jadi lumayan serius lah waktu itu basket. Tapi waktu setelah basket selesai kan kuliah di luar negeri. Kuliah di negeri, basket nggak terlalu kayaknya udah males lah basket, soalnya kalau diseriusin pun kayaknya nggak bisa jadi atlet gitu loh. Nggak bisa jadi pro. Jadi pendidikan aja. Jadi waktu itu baru mulai ke arah weightlifting. Coba weightlifting, awal-awal sih coba powerlifting. Oh, lumayan seru juga. Sempat powerlifting. Jadi semuanya dicobain deh. Berapa waktu itu sempat PR-nya? Ingat PR-nya kalau squat ya. Kalau squat tuh mungkin 350 pounds ya. Itu 100 berapa ya? 170 kilo lah kira-kira. Itu squat tuh ya. Squat terus deadlift. Jadi waktu itu coba-coba itu seru juga. Cuman badannya jadi gede banget kan. Terus kalau dilihat kurang enak. Jadi abis itu cobain bodybuilding. Bodybuilding biasa, normal aja bodybuilding. Tapi ini belum lari, belum apa yang lain ya. Masih weight training aja, bodybuilding Masih aja full weight training aja. Cobain bodybuilding, wah suka banget. Jadi kayak bodybuilding kan lebih ke arah setiap hari harus lakuin kan. Gak bisa kayak cepet satu bulan nggak ada bedanya badannya. Harus lebih konsisten. Jadi fall in love lah sama namanya weightlifting, prosesnya, jaga makan segala. Jadi mendalami di situlah waktu kuliah, mendalami ke arah nutrisinya, cara training yang benar. Pakai coach waktu itu atau sendiri? Awalnya temen yang lebih senior yang coachin. Jadi sesama temen lah, bukan coach profesional ya. Emang mulainya enaknya dari situ ya. Enak dari situ. Ngajarin bareng gitu. Soalnya enak kan ngobrolnya, mau ngomong apapun gampang gitu. Paling pulang-pulang ditagih invoice enggak? Lagi invoice, makan. Masih kuliah gak ada. Berarti dari situ awalnya ya? Ya awalnya dari situ, terus kayaknya waktu itu udah balik COVID kan ya. Nah ini mulai COVID nih, awalnya sepedaan. Nah waktu itu COVID kan semua sepedaan tuh. Wah jadi gila sepedaan. Iya bener lagi, gue sampai lupa sempet ngetren banget ya sepedaan. Iya gue juga sepedaan tuh gila banget. Kayak pokoknya gue kalau bisa suatu sport tuh gue langsung kayak all in gitu loh. Kayak cobain semaksimal mungkin gue kayak gimana. Jadi waktu sepedaan seminggu bisa 700 kilo. Maksudnya bener-bener yang ekstrim kan. Jadi COVID kan gak apa-apain. Jadi iya. Lu bener-bener sampai ikut klub-klub gitu ikut juga klub, barengan gitu. Bikin klub juga sih. Bikin klub sepeda juga ya. Aslinya kan Surabaya, jadi klubnya di Surabaya. Klubnya masih Surabaya kalau sepedaan ya. Jadi waktu itu sepedaan udah seneng banget. Terus setelah COVID selesai, gue balik lagi ke Amerika bentar. Nah terus itu kan males bawa sepeda kan ke sana. Nah disitulah waktu di Boston ya itu, Boston kan terkenal nih, Boston Marathon kan. Terus lihat orang lari, wah lumayan seru juga ya. Terus cobain ikut run club, ikut run club. Itu semua bule semua waktu itu, namanya Heartbreak. Itu run club random, gue join aja langsung. Itu kondisinya lu belum pernah lari sama sekali ya? Belum pernah lari ya, sepedaan lah. Sepedaan kan juga kardio. Cuman kalau lari ya mungkin dari basket ya. Jadi lu belum pernah lari sama sekali sendiri, langsung join run clubnya? Belum. Itu 2 tahun lalu bahkan. 2 tahun lalu. Jadi gak terlalu lama. 2 tahun lalu, 2023. Itu pertama kali lari 2023 Juni. Itu ikut run club langsung. Pertama kali lari itu kayak mereka 10 kilo tapi gue nya gak kuat. Gue 5 kilo. Pertama kali lari 5 kilo.
Terus di situ kayak wah seru ya, ada komunitas kayak semuanya uplifting ya, support each other gitu. Support. Terus kayak waktu itu ada 2 bulan lagi sebelum pulang. 2 bulan lagi sebelum pulang itu pulang Indonesia itu didaftarin sama temen. Jadi terpaksa gue lari juga, didaftarin maraton Langsung pertama. maraton. Nah itu full cerita gila juga itu. Itu full maraton. Full maraton. Itu kondisinya lu baru lari. Jadi 2 bulan lah, 2 bulan setengah. 2 bulan setengah baru mulai lari. Dan tebak itu full maratonnya di mana? Di Maybank. Wow. Jadi gue nggak tahu, actually teman gue itu pertama iseng aja, lu join inilah, gue daftarin. Dia daftarin. Jadi gue kira kayak half marathon gitu ya. Iya. Tapi emang yaudah cobain aja. Gue cobain aja. Kalau endurance biasa gue lumayan lah. Oke. Tapi nggak segila full maraton gitu kan. Gara-gara lu udah punya background basket dan lain-lain dan itu. cycling lah, cyclingnya lumayan jauh-jauh dulu. Terus waktu udah sebulan 2 bulan sebelum, kayak waktu dilihatin, wah ini kok didaftarnya full maraton gitu, gini gila, nggak pernah latihan kan. Wah langsung itu serius, itu pakai coach lah, tapi coachnya bilang wah ini lu mepet banget loh gitu. Itu kondisinya lu udah pernah lari berapa kilo paling jauh? Itu mungkin waktu sebelum coaching 15 paling jauh, terus sebelum tiba-tiba coaching daftarin maraton. Ya terus waktu coaching baru dia kasih program 2 bulan tuh, ada 21 lah, ada 25 sampai peaknya mungkin 30 waktu itu. Oke. Nah itu, dan itu di Amerika kan udara enak. Jadi kan dingin kan, lari-larinya enak. Jadi kenceng gitu. Terus waktu baliknya 2 minggu sebelum Maybank. Jadi langsung ke Bali lah waktu itu. Langsung ke Bali. Wah panas banget, coba lari panas banget, kayak pace-nya drop. Gak sesuai yang gue mau. Gue biasa kalau ada event tuh selalu pengen ada target. Jadi waktu itu sih, waktu di Amerika gue coba, gue mau dibat 3,5 jam gitu langsung. First marathon lo dan 2 target bulan 3,5 jam. Gila-gilanya juga ya. Ada gila ya. Urat kesakitannya udah gak ada. Kesakitannya gak ada. Oke. Terus kayak ya udah cobain lah. Maksudnya paksa aja. Gue kan selalu kayak paksa aja waktu full marathon. Ya maksudnya walaupun kram ya, tetap masuk target lah. Di bawah 3,5 di Maybank pertama itu. Itu berapa berarti 3 jam berapa? 3:27. 3:27 pertama itu lu pertama maraton. Pertama itu, tapi udah pain levelnya gue gak pernah rasain kayak gitu. Kayak maksudnya gue kram semua itu, paha kiri kanan. HR berapa waktu itu? Average 42 kilo 184. Average ya, bukan peaknya 200 ya di akhir-akhir. Itu average ya. Segitu ya. Itu berarti lu full maraton itu ya bener-bener yang ya udah lu nggak ada true mental aja. Iya mental aja. Lu dan full maraton kan kayak buat gue sih dari 1 sampai 30 itu oke. Iya. Terus setelah itu 32 ke atas tuh suddenly badan gue kayak hampir nggak mau berfungsi gitu loh, kayak nggak kooperasi sama otak gue kan mau terus. Suddenly kayak ini kram. Habis 1 kram kramnya naik ke atas nih, naik lagi. Tapi udah lu lanjut aja, sempat ada berhenti nggak waktu itu? Berhenti. Kilometer 38 berhenti, 40 berhenti jalan. Jadi awalnya overpace actually. That's why masih gue nabung. Lu berarti orang yang kompetitif banget ya? Lumayan. Kayak harus ada target. Harus. Terus kayak walaupun udah kram, walaupun udah kayak gimana, tetep lanjutin aja, paksain aja. Kenapa kira-kira? Dulu bahkan pernah HM sampai pingsan. Soalnya ngejarin orang depan. Pingsan blackout loh ya. Iya. Bener-bener gak sadar waktu itu. Bener-bener sampai lo udah. Kompetitif sih mungkin gara-gara basket ya awalnya. Jadi gue bener-bener dari kecil suka compete lah orangnya. Oke. Suka compete sama orang lain atau sama... Gak harus sama orang lain, sama diri sendiri pun juga. Makanya sekarang lu kayak selalu kalau misalnya tiap event punya target dan lain-lain. Selalu. Gitu. Gak pernah easy kalau event. Kayak kalau easy itu kayak kayaknya ada yang kurang gitu ya. Kayak gak puas gitu kan. Kayak udah susah-susah event bangunnya pagi banget kan. Jadi kayak harus ada sesuatu yang bikin lo seneng ya. Oke. Tapi sekarang lu udah lari masih lanjut terus weightlifting juga sampai akhirnya kayaknya lu cinta banget nih sama dunia lu ini sampai bikin klub sendiri ya. Benar. Sweat and Smile. Ya jadi Sweat and Smile sendiri berawalnya dari kita bertiga ya. Jadi ada gue sendiri, ada namanya Steven sama Ronald. Kita ini stranger lah dulu. Jadi awalnya waktu ke Jakarta tuh belum kenal banyak orang. Jadi lari gue sendiri-sendiri. Lari gue sendiri. Jadi belum ada komunitas. Gue gak tahu komunitas juga. Teman juga sebatas lah kalau yang lari ya. Dan yang mau ngikutin gue juga jarang waktu itu. Jadi waktu itu ketemu si Steven tuh di event Under Armour tuh 5K relay. Gue coba ikutan, ketemu sama dia satu tim sama Ronald. Nah terus kayak setelah event itu kan kita juara 1 tuh di event itu. Iya, itu awalnya tapi stranger sebelum event itu. Stranger. Ya bukan stranger bener-bener lah, kayak gue sama Steven kenal aja, kenal aja, kayak halo-halo gitu. Sama Ronald stranger, kenalnya waktu di event. Baru tapi di event itu satu tim dan juara 1. Dan juara 1 terus kayak gue mikir, gue ngomong lah ke mereka kayak
gue kan lari selalu sendiri nih. Yeah. Gimana kalau kita coba bikin komunitas aja yang mungkin secara visi sama kayak kita, semuanya kompetitif gitu loh. Jadi asal mulanya Sweat and Smile sih kita mau bikin komunitas, bukan hanya komunitas untuk culture doang ya. Yeah. Kan banyak kayak gitu. Kita mau komunitas yang ada goalnya nih, komunitasnya Yeah. kayak kita empower anak-anak atau membernya untuk kalau ikut itu ya lu ikut dengan program yang benar gitu, lu training yang benar gitu. Jadi itulah awal mulanya SNS Sweat and Smile ya. Oke, tapi ini gue agak bingung namanya Sweat and Smile nih. Tapi lu semua yang kompetitif, bener-bener semangat That's why lebih ironi juga. Soalnya Sweat and Smile tapi gak ada yang smile sih actually. Iya, gue bayangin awalnya pas gue liat namanya Sweat and Smile. Oh ini kayaknya yang lari happy-happy, lucu gitu. Tapi malah enggak ternyata ya. Iya malah enggak. Maksudnya happy-nya di luar itu. Soalnya gara-gara kita punya goal bareng, kita sering hangout Afternya, kan. Ya, kita sering hangout. Afternya happy ya. Itu afternya happy. Tapi kalau waktu lari sih kayaknya gak happy juga sih. Gue juga gak merasa kalau lari tuh happy juga enggak. Sampai sekarang? Gue kalau lari, gue kan kalau disiplin, orangnya disiplin ya. Maksudnya ya udah gue lakuin aja. Tapi kalau happy kayak gue lari seneng banget, kayak gue merasa enggak sih. Gue lari soalnya itu suatu program yang gue mau lakuin. Tapi berarti kalau misalnya dari lu sendiri sampai akhirnya lu berarti lari udah total 2 tahun ya? 2 tahun setengah habis ini ya. 2 tahun setengah. Sampai sekarang masih rutin maraton juga, bahkan bikin klub juga. Berarti yang lu suka dari lari itu apanya? Gue suka dari lari bukan kayak ketemu orang apa enggak ya, tapi kayak lebih ke arah delayed gratification. Jadi kayak sama kayak gym lah. Gak bisa kan lu gym langsung sekali doang chestnya gede gitu. Gak mungkin. Jadi gue tuh suka proses yang kayak prosesnya sakit. Cuman ntar misal event gue dapetin PB nih. Gue happy banget gitu loh. Gue happy banget. Gue tuh suka lari tuh kayak gue harus nanem dulu. Kayak gue setiap hari bangun pagi. Bangun pagi tuh gue udah paling benci actually. Gue paling benci bangun pagi. Berarti lu lebih ke arah orang yang ya udah memaksakan proses-prosesnya itu. Prosesnya gue suka prosesnya. Gue lebih suka sakitnya di prosesnya. Itu gue suka. Ya mungkin agak gila juga ya. Gue suka sakit ya. Tapi tapi emang karena gitu. ada resultnya, ada hasilnya yang bikin lo seneng lagi afternya ya. Resultnya yang bikin gue seneng. Oke. Tapi kan itu tadi lu udah cerita first marathon. 3:20 berapa? 7 tadi. 3:27. Tapi your last marathon itu di Vienna ya? Tahun ini ya. Jadi tahun ini gue maraton di Vienna. Di Vienna ya? Marathon tuh April kayak. April. Dan itu lo udah sub 3. Nah ya itu sacrifice banget tuh. Sub 3 Itu tuh berarti maraton keberapa? Kedua. Jadi setelah Bali gue gak ada. Wah, gila, setelah Bali gue langsung ke Vienna. Setelah Bali langsung Vienna. Tapi gue kayak waktu setelah Bali gue ngomong ke diri gue sendiri kayak gue next marathon gue harus bisa ini. Tapi itu emang target lo sub 3? Target gue. Target lo sebenarnya specifically waktu itu berapa? Sub 3 udah gak peduli berapa, pokoknya di jam sub 3 gue happy gitu loh. Oke, itu lo kenapa optimis banget kayak lo dari 3:20-an gue optimis banget gue bisa nge-cut 20-an menit jadi sub 3. Nah satu kan itu di luar negeri ya. Jadi itu udah menurut gue itu udah jauh banget rasanya ya. Feelingnya jauh. Dan kedua gue kayak at least ada waktu itu 7-8 bulan ya. Kayak gue bener-bener trainingnya gue naikin semua. Intensitas naik, mileage lah. Kalau maraton tuh udah mileage aja. Mileage. Dan konsistensinya gue udah waktu itu 7 kali sehari gak berhenti gitu loh. Seminggu berapa kilo berarti bulan. mileage-nya? Waktu training maraton seminggu at least 100 tuh. At least 100 selama dikit selama 2-3 bulan loh. Wah. Iya jadi udah bener-bener. Wah. Waktu itu masih kantoran juga. Jadi kayak bener-bener itu saya kayak di kantor pun kadang-kadang juga capek gitu loh. Berarti lu lari sebelum ngantor apa sesudah? Sebelum ngantor. Bangun pagi lari dulu. Full. Abis itu lanjut ngantor. Masih ada tenaganya? Masih ada. Tapi jam 7 tepar gue. Malam-malam udah ya? Tepar. Jam 2 jam 3 udah minum kopi ketiga itu. Orang ngopi baru siangan. Ntar ya ini lu kopi ketiga. Kopi ketiga. Oke, itu berarti lu sub 3 itu di maraton kedua. Itu gimana perjalanan maratonnya? Wah perjalanan maratonnya sih to be honest quite challenging ya buat gue. Soalnya itu waktu itu gue juga masih ngantor dan recovery gue gak sebagus sekarang ya. Kalau sekarang gue bisa recover misalnya gue habis lari bisa gue cold plunge lah. Ada waktu gitu loh. Ada waktu mau sauna, mau cold plunge, mau pijit, mau sport massage. Dulu tuh bener-bener sampai I think week ke-3 ke-4 tuh sempat cedera dikit. Cedera dikit. Terus kayak aduh ini 1 minggu gue lari cuma 3 kali gitu. Nah itu lumayan mental down dikit. Terus kayak si visionya bilang oh ini udah bisa lagi. Dah itu naik lagi. Terus tapi dia bilang pelan-pelan aja. Jadi banyak challenge lah waktu maraton tuh sakit. Ada beberapa kali sakit juga. Sakitnya gak tahu gara-gara apa ya. Mungkin gara-gara kebanyakan lari. Jadi kayak sakitnya ada aja flu lah apa keluar semua itu. Udah padahal minum vitamin banyak. Cuman ya emang kalau maraton training kan beda ya.
Dan secara mental kan tiap hari jauh tuh. Iya. Minimal kalau per hari bisa 15 minimal ya. Minimal Iya, banget. minimal gitu ya. banget tuh udah easy-nya. Wah. Iya, jadi kayak waktu sub 3 sih badan habis tuh. Jadi actually kan gue dulu lumayan gede dari bodybuilder. Terus kayak waktu full marathon kemarin training yang terakhir nih yang Vienna, waktu Bali masih gede. Waktu yang Vienna ini udah sampai habis lah, walaupun masih nge-gym dikit. Strength trainingnya dapat lah, masih strength training kaki semua tapi. Jadi waktu lihat foto, wah kok jadi kecil ya. Terus habis Vienna marathon, cobalah balikin lagi. Jadi lebih ke arah ya which yang gue sekarang lakuin, lebih hybrid lah, nggak full aja lari. Waktu itu fokusnya emang lari waktu itu. Oke, berarti sekarang akhirnya lu balik lagi hybrid, bener-bener fokus dua-duanya, weight training ya, lari iya. Jadi kalau hybrid tuh lebih ke arah supaya gue bisa kardiovaskularnya bagus, cuman juga secara estetik gue masih kelihatan oke. Kebanyakan orang kan lari doang jadinya kurus banget kan. Iya. Kurus banget dan badannya udah nggak kelihatan kebentuk. Jadi kalau gue sih mikirnya hybrid itu kayak ada balance lah. Oke. Jadi kayak lo kardio juga bagus, badan juga masih estetik gitu ya. Secara Tapi strength kuat. gimana caranya lo nyimbangin dua itu? Nah, nyimbanginnya sih actually butuh cara recovery ya. Soalnya kalau gym sendiri atau weight training itu nggak bisa lu hajar tiap hari. Masa lu bakal lebih lama kan recover. Kalau lari mungkin kan secara movement cuma satu arah kan. Maju mundur. Kalau weight training since ada chest, ada apa, ada shoulders, bakal lebih lama untuk recover. Jadi cara balance-nya sih mungkin kalau weight training gue sekarang 4-5 kali seminggu. Lu hybrid masih 4-5 kali seminggu weight training. 4-5 kali seminggu itu habis antara sebelum lari atau habis lari. Jadi gue kalau feelingnya, misal gue leg day nih, leg day kan berat di kaki. Gue leg day ambilnya waktu rest day aja. Cuman kalau misal yang lain kayak shoulders atau chest atau back itu gue gabungin sama lari. Jadi abis lari gue nge-gym atau enggak sebelum lari gue nge-gym. Tapi lu sampai sekarang punya perasaan kayak misalnya abis lari atau ya sebelum lari pas lagi weight training gitu kayak mau lanjut ke workout selanjutnya, ngerasa capek nggak? Capek. Kalau tapi tetap lu paksain atau kayak lu sebenarnya enjoy aja? Gue enjoy. Cuman capek sih gue harus maksa gitu. Gue maksanya that's why buat gue nutrisi penting banget. Oke. Soalnya kalau gue trainingnya lumayan panjang kan secara durasi, gue butuh asupan-asupan kayak suplemen tuh ada gitu loh. Electrolyte lah. Gue nge-gym aja biasa pakai electrolyte gitu. Jadi bisa lari gue setelahnya. Terus kayak kalau enggak, misal gue udah tahu ini hari ini lama banget, gue ngegel. Walaupun training ya, bukan race, gue ngegel gitu. Jadi bener-bener cara balancinnya ya sacrifice sih emang. Mungkin weightliftingnya nggak bisa seberat dulu gitu. Jadi sekarang ya tetap masih weightlifting, tapi maintain aja ya. Bukan untuk yang ngegedein lagi atau lu tetap pengen ke badan lu yang dulu. Gede sih kayak udah nggak mungkin dengan mileage kayak gini nggak mungkin. Gue mau makan di waktu setiap hari juga nggak mungkin kayak. Tapi kalau sekarang ini badan ideal lu, impian lu apa nggak? Apa lu masih lumayan ideal lah. Apalagi kan sekarang lagi sering high rocks ya. Jadi next gue beberapa event next ini fokusnya a bit ke high rocks. Jadi kalau buat badan high rocks sih gue masih ideal kayaknya sekarang. Oke. Lu nggak pengen yang kayak gue pengen gimana lagi? Pasti lambat gue. Pasti lambat. Jadi ini kayak ya udah ini karena mau high rocks jadi udah optimal lu menurut lo ya. Lean gitu. Lean aja. Oke. Tapi kan tadi sempat lo bilang juga banyak orang yang bilang kayak kalau misalnya banyak lari, kardio segala macam, otot itu jadi hilang gitu ya. Lu berarti setuju dengan statement itu ya? Gue setuju to a certain extent ya. Jadi buat gue lari 90-100 kilo itu gue gak habis. Soalnya gue makannya banyak banget. Jadi misal gue punya basal metabolic rate ya, itu kan 2000 itu misal 2000 kalori per hari. Jadi misal gue tahu kayak gue larinya hari ini jauh, ya gue naikin aja. Jadi gue bisa makan. Tapi makanya jangan ngaco ya. Bukan yang malah ngasal banget juga ya. Enggak. Gue makanya tetap yang penting proteinnya banyak. Lu coba dong talk me through your day to day makanan. Kalau makan sih gue in a day gue bisa target gue berat badan 80 kilo. Sekarang? Ya. 80 kilo. Gue target 185 gram protein per hari. Itu biasa gue dapat. Misal pagi gue udah makan telur. Telur tuh biasa pagi gue makan 8. Tapi kuningnya 4. Kuning 4. Kalau kebanyakan gue ntar ini. Kuning pokoknya telurnya 8 pagi. Itu sarapan. Itu sarapan. Itu udah gue lumayan kenyang. 8 tuh banyak. Telur segitu? Scramble aja. Enggak enak tuh? Enak sih. Paksain aja ini misalnya ini yang gue rutin ya. Yang gue rutin. Tapi kadang-kadang bisa ganti ya. Terus dada ayam. Udah paling gampang. Dada ayam? Itu pagi? Dada ayam gue mungkin kayak jam 11 tuh udah makan. Makan kedua setelah workout.
Oke. Makan kedua setelah workout. Terus mungkin kalau misal besoknya pagi lari, gue kasih nasi dikit di malamnya. Malamnya gue kasih nasi dikit sama tetap dada ayam sama brokoli gitu-gitu lah. Junk Itu food, ideally. lo masih makan? Junk food kalau cheat day gue tuh ada seminggu ada 1 biasanya. Seminggu 1. Soalnya Apa kalau cheat gue day bisa lo? gila gitu. Oke. Cheat day gue apapun, gue suka ayam goreng. Jadi gue tetap Oh, tapi tetap protein Ayam, ya, tetap ayam ya. gue tuh paling suka ayam goreng. Ayam Biasanya cheat day lu goreng. gak cheat banget dong. Iya tapi kan itu oilnya banyak banget. Iya. Enggak, maksudnya gue expect kayak ya ada martabak lah. Martabak enggak sih gue. Gue Udah nggak sama sekali. Cheat day enggak. Mungkin gue pizza makan. Oh. Pizza oke. gue makan. Ayam goreng. Tapi gue sebanyak mungkin enggak terlalu banyak karbonya. Oke. Jadi Tetep kayak misal nasi padang gitu gue masih makan cuman kadang gitu. kadang banget ya. Nasi Itu padang. sekali udah sebulan Ya gitu sekali sebulan pagi sore itu enak gitu. Tetep ya harus ya Tetap gak gue boleh harus, dihilangin sama sekali. gue suka. Tapi maksudnya yang gue bingungin dari lo ya, kayak lo maksudnya tetap bisa maksain untuk hybrid, weight training iya, cardio iya, terus tetap apa ya, konsisten makannya juga, kerjanya juga, bisnis itu, jalan juga. bisnis. Kayak gimana cara lu nge-keep itu semua? Kayak mindset lo apa yang lu pikirin sampai ya udah gue harus tetap lari, tetap weight training, tetap semuanya gue lakuin. Kalau mindset gue tuh suka rutinitas orangnya. Jadi gue tuh suka ngeplan hari-hari gue tuh mirip gitu loh. Kayak gue bangun jam 5, latihan dari jam 6 sampai jam 8 gitu, biasa 2 jam. Setelah itu gue harus kerja. Kayak gue kerja misalnya buat yang bisnis sekarang, ya gue kerja dari 9 sampai selesainya lah. Kalau misalnya gue lagi merintis gini ya kerjanya sampai malam, sampai tidur gitu. Jadi buat gue, cara gue keep itu mentalnya, kayak gue passion juga sama bisnis gue kan. Which bisnis industri yang gue sekarang lagi lakuin, which is health and wellness. Oke, yes. Jadi bener-bener itu emang gue passionate. Gue juga boleh dibilang lumayan ngerti lah tentang, gue kan dulu sering baca research waktu sekolah. Jadi tentang makanan, tentang recovery, suplemen apakah yang paling bagus, yang paling di research. Jadi gue juga happy lah gitu kalau dengan bisnis ini. Jadi makanya itu emang yang lu suka semuanya ya. Semua satu ekosistem. Tapi sama kenapa? komunitasnya juga. Oh iya. Gue suka hangout sama orang soalnya. Tapi kalau bisnis gue penasaran nih, kayak kenapa akhirnya health and wellness? Ada wellnessnya juga. Ya, soalnya akhir-akhir ini sih emang ngetrennya bukan di Indonesia doang, di luar di semua di dunia itu health and wellness tuh lagi naik banget secara bukan hanya kayak health vitamin gitu ya, bukan, tapi wellness tuh lebih ke arah cold plunge, sauna, onsen, and then even kayak meditasi. Soalnya orang orang nggak terlalu banyak orang pingin minum alkohol sekarang ya. Udah nurun lah itu, dan gue tahu banget soalnya gue sekarang lagi belajarin kenapa. Sekarang tuh kerennya gaulnya orang tuh malah olahraga ya. Itu which is quite different waktu time gue ya. Waktu gue udah berubah ya sekarang. Iyalah, waktu gue kuliah siapa yang mau setiap hari ke sauna kan? Gak ada. Kerennya tuh ya party dong ya, gitu party kan. lu nge-flex udah gitu. Sekarang dan ini pun gue lihat di gen yang masih muda ya, masih Gen Z gitu, mereka udah arahnya ke sana gitu loh. Jadi health and wellness ya. Iya, udah selesai kuliah misal 23 24, mereka lebih senang gitu kayak lu hangout sama temen pagi-pagi atau even siang pun di tempat-tempat yang health and wellness related. Bahkan kafenya pun juga wellness cafe gitu loh. Benar. Sekarang kan lagi ngetren banget smoothies. Makannya salad-salad. Iya, salad. Pokoknya yang sehat shirataki. semuanya. Kalau makan junk foodnya udah gak dipamerin biasanya. Gak dipamerin, yang difoto kan itu yang bagus. Iya benar. Warna-warnanya bagus loh ya. Oke. Berarti kalau brand lo ini berfokusnya ke arah apanya yang pengen lo angkat? Kalau brand gue sih fokusnya, of course wellnessnya kita bakal nantinya bikin wellness space yang bakal lebih holistik, di mana semua orang bisa masuk untuk hangout lah. Lebih tempatnya untuk hangout, menggantikan tempat-tempat seperti bar. Itu visi gue lah, visi gue sendiri. Visi gue sendiri, soalnya emang di luar sana yang gue lihat bar tuh banyak tutup, digantikan oleh wellness space. Wellness space ini bukan cuman cold plunge sauna tadi, cuman lebih ke arah ada community lounge, ada lu bisa sound healing, kayak misal pakai suara-suara itu yang di Bali kan banyak tuh, di Bali banyak. Bener. Jadi actually Bali tuh udah one step ahead dari Jakarta. Itu yang gue bikin bawa ke Jakarta sih. Tapi di arah area healthnya, gue juga pengen ngembangin brand gue sendiri, di mana kayak seperti suplemen, vitamin itu gue lagi on the works lah. Gitu. Jadi nama brand lo apa tadi? Nama brandnya belum ada. Nanti belum bisa gue ngomongin. Belum bisa ya. Nanti pokoknya bakal bisa dicek aja ya. Itu Bisa. suatu wellness space yang bakal.
kan gue juga sering update di my own personal Instagram ya. Jadi Instagram gue bener-bener my progress secara personal ya dan juga bisnis gue gitu. Oke, tapi satu hal yang gue salut banget sama lu tadi kayaknya lu 2,5 tahun ini kayak dari mulai lari, lu weightlifting, lu bener-bener konsisten. Pernah skip nggak? Pernah kayak lost motivation gitu nggak? Pasti dong. Oh pasti pernah? Pasti pernah. Wow, segila-gilanya gue. Hah? Pasti ada satu momen waktu gue habis maraton yang Bali tuh gue sempet lose motivation kayak mungkin 1-2 bulan tuh gue kayak merasa bukan kayak merasa ya gue kayak capek gitu badannya capek terus kayak gue nggak ada soalnya gue nggak ada race lagi that's why buat gue sekarang gue tuh selalu plan race gue itu langsung yang jadi motivasi lu nanti ya race berikutnya ya langsung per tahun gue kayak daftar per 3 bulan ada gitu kayak sekarang Hyrox Singapura kan next month bulan depan November akhir itu Hyrox Singapura. Itu gue kasih target jadi juga. Lu bisa set target itu jadi yang keeps you going ya. Iya jadi gue butuh training ini 3-4 bulan dah gue lakuin lah kalau ada gitu. Tapi kalau misalnya nih kita ngelihat the majority of people yang lain gitu ya, yang kayak entah mau mulai atau mau ngelanjutin lagi olahraga mereka, tapi kayak takut, nggak punya waktu, nggak punya kemampuannya, ya malu aja untuk mulai atau apapun alasannya. Kira-kira kalau pesan dari lu apa? Kalau pesan dari gue buat orang yang belum mulai ya, itu mungkin mulai 1 kali dulu lah. Itu soalnya buat aku dulu mindset gue tuh juga follow Nick Bare, mereka tuh dia punya tagline itu go one more gitu loh. Jadi apapun yang lu lakuin kayak lu kerjanya satu lagi gitu, satu lagi. Jadi waktu untuk mau mulai pun gue merasa kayak waktu awal-awal ya bangun aja susah. Yang pertama jadi yang gue lakuin bangun aja dulu gitu loh. Sekali aja bangun kayak gue bangun gue paksain, gue mau tidur jam berapapun gue paksain. Terus ntar kalau udah mulai lari nih, biasa gue kan di otak nih selalu melawan diri sendiri kan kayak oh gue mau 5 kilo tapi waktu 3 kilo oh gue udah capek banget. Terus gue selalu ingat kayak kata-kata dia kayak go one more gitu sekali lagi. Jadi dia emang idola gue dan gue emang arahnya ke arah dia. Dia hybrid athlete dan secara personal branding, secara dia punya bisnis kan juga mirip gitu. Arahnya ke situ. Fitness. Semoga bisa nanti menyamai dia ya. Bisa, atau malah lebih ya. Bisa lebih. Kalau di Indonesia lebih banyak yang nonton. Kalau ada tempatnya gue diundang dong. Pasti dong. Invite semua ini. Dan lastly mungkin ada yang pengen lo sampein lagi ke Dashers yang lagi nonton? Mungkin buat semua yang nonton semangat aja. Actually kita punya journey itu beda-beda. Gak semua orang kayak gue juga yang bener-bener konsisten, disiplin. Cuman lebih ke arah kalian cobalah be better than hari sebelumnya. Itu aja sih. Wow. Itu deh. Jadi gak semua orang progresnya beda semua. Gue pertama kali maraton 3:30 juga semua orang gak bisa disamain gitu kan. Jadi ada semua orang ada timelinenya sendiri lah. Jadi buat lo Dashers yang anggap kayak first marathon di bawah 3:30 itu gak normal ya. Gak usah disamain, jangan gak please ya. Jadi kalau misalnya lo first marathon kayak 4 jam, 5 jam itu gak apa-apa ya. Mau berapa? Itu yang normal. Ini yang gak normal ya. Actually marathon tuh finish aja udah hebat menurut gue. So thank you so much. Steny Chandra, banyak banget hal yang gue dapetin dari lo. Jujur hari ini gue kayaknya rasanya pengen langsung lari nih abis ini selesai. Ikut Sweat and Smile ya. Dan ditunggu kira-kira kalau misalnya wellness space lo udah jadi. Dan pasti everything from you gue tunggu next marathon, next Hyrox. Dan thank you so much juga buat Dashers. Dan lo jangan sampai ketinggalan episode ini karena bisa langsung lo cek di Spotify dan YouTube-nya Dashsport. So kalau gitu gue Danar Kalingga, Steny Chandra. I'll see you guys in next episode. Bye-bye. Thank you. Thank you, Steny.